kekurangan di antara tempat maupun hidangan, kami keluarga Mufazzah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk selanjutnya, untuk saya waktu kami persilakan kepada Bapak Ustaz Rekomendasi Kementerian untuk pendidikan sosial sekaligus menutup dengan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, para pembina, pengurus, pengawas Yayasan Nurul Huda Kafah, jamaah, para tetangga dan keluarga besar dari Sohibul Hajat Bapak Mansur yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah kita bersyukur Rajab sudah masuk di depan kita 1447 Hijriah, berarti tidak kurang tinggal 60 hari atau kurang Ramadan akan datang di hadapan kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan lahir dan batin kita untuk bisa memasuki Ramadan yang mulia dan bisa berinteraksi positif di dalamnya untuk mensiarkan kalimatullah hiyal ulia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Quran surat 14 ayat 7 yang saya sampaikan tadi sebuah maklumat, sebuah pernyataan dari seorang hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang sudah, yang sedang maupun yang akan diberikan oleh Allah. Maka sebagai bentuk tersebut, nikmat tersebut disampaikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan, diundang untuk sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang Pak Mansur beserta keluarga sedang alami pada hari ini. Sabtu kemarin, betul? Sudah? Alhamdulillah. Asbab kita bertemu ini adalah tidak lain karena baru saja 1 hari yang lalu beliau menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu berupa khitan. Ihtatana Ibrahim ba'da samanina sanatan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan pada usia 80 tahun. Setelah itu nabi-nabi setelah Ibrahim, maka sampai dengan Nabi Muhammad, syariat khitan ini menjadi sebuah kewajiban sampai kepada kita. Quran surat An-Nahl ayat 123 Allah firmankan, "Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana
minal musyrikin. Wahai Muhammad, ikutilah millah agama syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang hanif, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang syirik. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan dua cucunya Hasan dan Husain pada usia 7 hari. Ini syariatnya. Sekarang Mafaza umur berapa, Pak Mansur? Kalau ada hari 7 tahun. 7 tahun. Disunnahkan 7, boleh 14, boleh 21, akhirnya sebelum balik. Kalau sudah balik, maka di dalam syariat Islam itu sudah dibenci. Hadirin yang berbahagia, maka dua dalil tadilah Al-Quran surat An-Nahl ayat 123 dan hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan dua cucunya. Maka hari ini kita, terutama pada liburan sekolah, di kalender pendidikan Indonesia ini hampir kita banyak mendapat undangan untuk tasyakuran yang kita sebut dengan walimatul khitan, dan termasuk Pak Mansur yang hari ini sedang berbahagia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian apa sih paling tidak manfaatnya? Ya, yang jelas tersimpan di dalam kulit zakar laki-laki itu pasti penyakit. Maka secara fikih, anak yang belum khitan itu belum boleh sholat, karena ketika dia pipis, dia istinja seperti apapun tetap tidak bersih, tidak tohar. Maka dari itu salah satunya adalah Pak Mansur sudah menjalankan 5 fitrahnya manusia. Apa itu Pak Riyadi? Yang pertama, khitan. Yang kedua, mencukur kumis. Yang ketiga, mencukur bulu ketiak. Yang keempat, mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang terakhir, memotong kuku. Ini adalah bagian dari fitrahnya manusia. Fitratallahi, ini adalah fitrah dari Allah untuk manusia yang harus kita tunaikan. Maka sebagai syariat Islam yang Allah sudah turunkan kepada kita dari mulai Nabi Allah Ibrahim sampai dengan hari ini, kita sebagai muslim harus menjalani. Apa berikutnya? Yang jelas secara medis, siapapun yang mempunyai penyakit kendala di kelaminan pasti kata kuncinya adalah khitan. Saya sudah ngalami nih, 2 cucu saya semuanya kasusnya seperti itu. Bahkan dalam usia yang sangat muda sudah kita hitam kemarin seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika memperoleh kemenangan, evakuasi para korban itu ditandai apakah dia seorang muslim apa non muslim dari jenis kelaminnya. Sehingga gampang, para sahabat ketika itu tim evakuasi ketika melihat kelaminnya belum dikhitan padahal usianya sudah seorang mujahid, seorang yang berperang maksudnya, maka ini pasti non muslim. Ini sudah dihitam, ini pasti muslim. Kemudian hadirin yang berbahagia, selanjutnya tidak lain adalah ini bagian dari syiarnya Islam. Siapa lagi yang akan mensyiarkan Islam kalau bukan kita? Maka kesimpulan saya sebagai orang tua yang hari ini kita sudah menjadi kakek, warisan yang kita tularkan kepada anak kita yang terpenting adalah 5 hal. Yang pertama, kita pertahankan
kita bekali mereka yang pertama dengan aqidatun salimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang pertama adalah bagaimana generasi anak kita ini mempunyai akidah yang salimah. Anit tabi'illah ya, wala ubudullah wala tusyrik, dalilnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36. Kita disuruh sebagai orang tua bagaimana membentengi anak kita, yang pertama dengan akidah yang salimah, tauhid yang lurus. Hari ini kita saksikan akidah-akidah manusia milenial, orang-orang generasi Gen Z hari ini sudah banyak menyimpang akidahnya. Ada yang akidahnya yang disebut dengan gaya hidup bebas, ada yang akidahnya dengan menghalalkan segala cara, ada yang akidahnya masih melakukan ritual-ritual yang jelas-jelas bukan dari Islam. Gak tahu, saya tadi jam 11 dapat kiriman, ternyata di depan tempat rekreasi Guci Tegal itu banyak sesembahan oleh para pengunjung. Kalau kita periksa KTP-nya, mayoritas mereka adalah Muslim. Mereka adalah manusia modern, manusia berduit, manusia yang punya ilmu yang sangat luar biasa. Barangkali ada profesor di situ, tapi masih menjalankan ritual-ritual yang jelas-jelas wala tusyrik billah. Tegas ayatnya. Jangan pernah engkau melakukan tandingan terhadap keesanan Allah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bagaimana katanya musibah yang di-share oleh Akhina Julian kalau nggak salah kemarin, bahwa ada air bah di situ. Na'udzubillah. Ini berarti kontan dijawab oleh Allah. Jadi yang pertama pesan saya adalah dalam kesempatan yang mulia ini, kita, istri kita, menantu kita, anak kita semuanya pertahankan akidah yang salimah, lurus, hanya ibadah kepada Allah. Ya mungkin banyak sekali ritual rajaban juga yang ada di sekitar kita. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau nggak jelas. Benar nggak ini ritual ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini dalilnya bahwa Muhammad tidak diutus ke dunia ini kecuali tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ketika itu sedang mengalami degradasi moral yang sangat rendah ketika itu. Maka yang pertama, bagaimana untuk menjadikan anak kita berakhlak? Dalilnya adalah para sahabat, terutama para salafus shalih, dia mengatakan ta'addabu qabla an tata'allamu. Ajari adab dulu anak kita, baru dikasih ilmu. Ini kaitannya dengan pekan-pekan kemarin anak-anak mendapatkan rapot dari sekolahnya, dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau yang kuliah tergantung semesternya. Di situ harus ada sebuah keyakinan sebagai orang tua Muslim yang saya sebut well educated parents, well educated Muslim parent. Seorang Muslim yang terdidik, akidahnya harus berprinsip biarkan nilai matematikanya tidak bagus, biarkan nilai IPAS, sekarang IPA dan IPS digabung jadi IPAS, tidak bagus, biarkan nilai sejarahnya tidak bagus, tapi harus nilai akhlaknya bagus. Karena ketika akhlak baik, maka insya Allah
ilmunya akan mengikutinya. Maka para salafus soleh tidak tanggung-tanggung 30 tahun belajar adab, belajar akhlak, cuma 10 tahun belajar ilmu. Kalau sekarang dibalik porsinya, ya kan? Kalau kita hitung dari mulai TK, SD, S1, S2, S3 itu tidak kurang sekian puluh tahun. Tapi belajar adab, belajar akhlak, belajar karakter, belajar moral yang baik itu hampir ditiadakan. Bahkan orang tua masa kini, insya nggak ada di sini, ya, kakek modern masa kini lebih bangga cucunya mendapat nilai akademik yang wah ketimbang nilai moralnya, ketimbang nilai adabnya, ketimbang nilai karakternya. Hal ini berbahagia. Pesan yang ketiga, setelah akidah yang salimah, akhlakul karimah, kemudian yang ketiga adalah amalun sholih. Quran surat An-Nahl Allah sampaikan bahwa setiap seorang mukmin yang ingin diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang ingin diberikan kehidupannya bahagia, maka tidak lain adalah dia harus beramal soleh. Nah, oleh sebab itu amal soleh yang harus kita latihkan dan harus kita biasakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita adalah sebuah bi'ah, yaitu bi'ah thayyibah, sebuah lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik dimulai dari pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita harus menjadi uswah buat anak-anak kita. Bagaimana seorang anak yang kita lahirkan akan mempunyai ucapan yang baik, pikiran yang baik, perilaku yang baik, kalau memang dia tidak pernah kita biasakan. Maka dari itu pesan saya, mari kita jaga akidahnya, akhlaknya, kemudian juga lingkungannya yang baik. Dan yang terakhir, yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana mereka mempunyai etos kerja yang kompetitif. Persaingan hidup di era digital ini sangat luar biasa. Sekarang kalau Bapak Ibu suka ingin kepo sedikit, coba tanya cleaning service yang ada di hotel, yang ada di bandara, yang ada di big mall, coba iseng tanya, dek ijazahnya apa? Rata-rata S1, ya, bukan kerja di kantor, bukan menjadi seorang manajer, tapi seorang cleaning service. Tidak apa-apa, saya tepuk bahunya, ini pekerjaan halal. Ketimbang Anda mencuri, korupsi, menipu, ya, mengambil harta orang. Maka sekali lagi, kompetisi hidup ini sangat penting. Biarkan Pak, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, daripada saya harus meminta-minta, maka saya lakukan ini. Sering saya dapatkan dan itu sering saya lakukan sebagai yang disebut dengan apa namanya, ya. Jadi person experience, jadi pengalaman pribadi manusia itu seperti itu. Begitu dia mempertahankan muruahnya, mempertahankan personalitinya, kepribadiannya, dia nggak merasa hina. Yang penting dia tidak mencuri, mengambil barang orang. Masya Allah, muslimin rahimakumullah, etos kerja yang tinggi ini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah dan Rasulnya sangat mencintai hambanya, umatnya, yang ketika bekerja dia menjadi orang yang profesional, orang yang benar-benar menekuni kerjanya, sehingga ketika menghadapi kompetisi zaman yang begini rumit, dia tetap memenangkan memenangkan kompetisi tersebut. Maka hadirin berbahagia, salah satunya bagaimana agar etos kerja anak-anak kita kuat, mereka bisa berkompetisi dengan orang lain, maka kita harus berikan kekuatan-kekuatan yang disebut dengan soft skill,
ya, kemampuan atau kompetensi di mana dia tahan hidup, di mana dia tahan malang, yaitu dia harus melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, disinilah 2045, kalau kita hitung tinggal 20 tahun lagi, itu adalah era 1 abad Indonesia yang disebut adalah era emas. Maka tidak ada lagi pemisahan antara Indonesia dengan Papua, dengan semuanya dalam kompetisi hidup bertetangga yang sangat rumit di situ. Dan kita hari ini yang hadir sudah nggak ada lagi di dunia. Kita sudah berpulang ke rahmatullah, dan anak cucu kita lah yang hari ini masih SD, masih TK, masih SMP, SMA yang akan berkompetisi. Bayangkan ketika itu mereka tidak punya etos kerja yang kuat, yang kompetitif. Hadirin berbahagia, wabil khusus kepada Pak Mansur, mudah-mudahan Anda Muhammad Mafaza Al-Mansur dibekali dengan akidah yang salimah, yang kedua dengan akhlakul karimah, yang ketiga dengan amal solehah, kemudian yang ketiga dengan ilmu nafi'ah yang bermanfaat, dan yang terakhir dengan etos kerja yang baik. Dan ini mudah-mudahan kita bisa tularkan kepada hadirin yang hadir selain sahibul hajat, untuk anak cucu generasi kita yang akan datang. Demikian hikmah dari walimatul khitam. Intinya ini adalah mentaati ajaran Rasulullah, ajaran Nabi kita Ibrahim alaihissalam, untuk menjadikan anak kita lebih sehat, lebih cepat, kuat lagi, dan juga insya Allah kecerdasannya akan lebih lagi ketika dia sudah di kita. Ala hadihin dia al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal riba waz zina ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.